Halo semuanya, Hai. kami dari kelompok 2 dengan tema Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Non-Hukum. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyadi dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila, NIM akhir 269. Perkenalkan, nama saya Aldi Franska dengan NIM akhir 277. Perkenalkan, nama saya Natari Kirifi dengan NIM akhir 051. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha itu terdiri dari badan usaha hukum dan juga badan usaha non-hukum yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka itu melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Sedangkan dilansir dari Kemendikbud.go.id, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang itu tuh menggunakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan tujuan untuk memperoleh laba. Yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri badan usaha hukum. Yang pertama, kalau misalnya badan usaha hukum, dia tuh akan diakui sebagai subjek terpisah sendiri dari pemiliknya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya nanti badan usaha hukum ini dia tuh bisa menggugat atau digugat, dan itu juga bisa memiliki asetnya sendiri. Jadi nanti aset antara pemilik sama perusahaan itu akan dipisahkan. Nah, terus yang kedua itu tanggung jawabnya itu terbatas pada modal. Jadi seberapa besar tanggung jawabnya itu nanti akan ditentukan dengan berapa besaran modal yang disetorkan oleh setiap orang. Misal A hanya menyetor 5%, makanya tanggung jawabnya A hanya sebesar 5%. Nah, yang ketiga itu dalam pendiriannya itu nanti badan usaha hukum ini memerlukan akta notaris dan juga pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya itu nanti akan memakan waktu dan juga proses yang lumayan lama dibandingkan badan usaha non hukum. Dan badan usaha hukum ini itu umumnya digunakan oleh perusahaan dengan skala menengah ke atas. Yang selanjutnya adalah ciri dari badan usaha non hukum. Jadi yang pertama, badan usaha non hukum dia itu tidak memiliki status kepemilikan terpisah dari pemiliknya. Artinya itu nanti kekayaan pemilik dan juga perusahaan dia itu tidak akan dipisah. Yang kedua, resiko tanggung jawab dari badan usaha non hukum itu biasanya akan condong melekat kepada pemiliknya. Yang ketiga adalah tidak ada pemisahan kekayaan antara harta pribadi maupun harta pemilik. Yang keempat, untuk mengajukan perbuatan badan usaha hukum itu hanya memerlukan akta notaris saja dan tidak memerlukan pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan usaha hukum dan badan usaha non-hukum. Badan usaha hukum dan badan usaha non-hukum memiliki prinsip yang berbeda terkait dengan tanggung jawab dan kepemilikan. Badan usaha hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah, sehingga tanggung jawab terbatas terhadap aset perusahaan. Sedangkan untuk badan usaha non-hukum itu tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah, sehingga tanggung jawab hukum melekat pada pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi prinsip badan usaha hukum itu yang pertama ada prinsip pemisahan kekayaan, di mana harta perusahaan dengan harta pribadi itu merupakan dua entitas terpisah secara hukum. Kedua yaitu ada prinsip entitas hukum yang terpisah, di mana badan usaha merupakan subjek hukum yang mandiri dan dapat bertindak dengan atas namanya sendiri. Yang ketiga itu ada kontinuitas usaha, di mana perusahaan tersebut tidak terpengaruh dengan keberadaan fisik atau perubahan kepemilikan individu. Berikutnya yaitu ada prinsip badan usaha non-hukum, di mana yang pertama itu ada prinsip tanggung jawab yang tidak terbatas, di mana harta perusahaan dengan harta pribadi itu tidak ada pemisah antara keduanya. Yang kedua itu ada kesatuan entitas dengan pemilik, di mana perusahaan secara hukum itu memiliki kesatuan dengan pemiliknya itu sendiri. Yang ketiga itu ada keberjalanan usaha tergantung oleh pemilik, di mana eksistensi perusahaan itu tergantung oleh individu-individu yang menjalankannya. Contoh-contoh badan usaha hukum dan badan usaha non-hukum. Untuk badan usaha hukum yang pertama itu ada PT, di mana PT memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu apabila PT memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya, maka kreditor dapat mengambil atau menyita aset dari perusahaan tersebut, tidak sampai aset dari direkturnya. Yang kedua itu ada berlanjutan, di mana perusahaan dapat tetap beroperasi meskipun pemegang sahamnya berganti atau direkturnya mengundurkan diri. Berikutnya yaitu merupakan legalitas yang kuat, di mana PT memiliki akte yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mensahkan bahwa mereka merupakan entitas yang terpisah. Kedua yaitu koperasi, di mana koperasi memiliki anggota yang tanggung jawabnya terbatas, bahwa tanggung jawab dari anggota itu hanya pada simpanan pokok dan simpanan wajib saja untuk yang disetorkan. Terus yang kedua itu merupakan entitas yang terpisah, di mana koperasi dapat mendapatkan aset, hutang, dan melakukan transaksinya atas namanya sendiri, tapi terpisah dari anggotanya.
Terus yang berikutnya itu ada tujuan bersama, di mana koperasi itu didirikan atas asas kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya dan tidak hanya untuk mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang berjalan pada sosial, agama, kemanusiaan, dan tidak mencari keuntungan. Serta entitasnya terpisah, di mana harta dari yayasan dan harta pendiri atau pengurus itu terpisah. Di mana apabila yayasan itu mendapat donasi, itu sepenuhnya dimiliki oleh yayasan tersebut dan tidak ada campur tangan oleh pendiri atau pengurusnya. Setelah yayasan itu berkelanjutan, apabila pendirinya itu sudah tidak ada, yayasan itu dapat tetap berlanjut, yang penting masih ada pengurus yang mengurusnya. Contoh badan usaha non-hukum yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Contohnya itu seperti warung makan, toko kelontong, di mana dia memiliki kepemilikan tunggal, yaitu usaha ini dimiliki oleh satu orang saja. Yang kedua, entitasnya tidak terpisah, di mana harta perusahaan dengan hartanya pribadi itu menjadi satu. Apabila warung tersebut memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya, maka kreditor dapat mengambil aset pribadi milik pemilik warung tersebut. Yang ketiga itu pendirian usahanya itu mudah, yaitu dengan mendaftarkan izin ke kecamatan atau ke kelurahan, dan banyak juga yang hanya bermodal niat dan modal yang sedikit. Contoh kedua yaitu ada firma, di mana sekutu bertanggung jawab penuh. Jadi firma tersebut ditanggung jawabi oleh semua sekutu yang mendirikannya. Apabila firma tersebut memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya, maka kreditor dapat memintai sekutu untuk bertanggung jawab hingga pada aset-aset pribadinya. Terus dia merupakan entitas yang tidak terpisah, di mana harta firma dengan harta pribadinya itu tidak ada pemisahnya. Kemudian itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Biasanya firma dibangun oleh orang-orang terdekat dan sudah memiliki tingkat percaya yang tinggi, karena resiko yang terjadi pada firma harus ditanggung bersama. Ketiga yaitu ada CV, di mana tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Jadi sekutu aktif memiliki tanggung jawab penuh atas keberjalanan usaha dan kepemilikan, itu sama seperti perusahaan perseorangan. Yang kedua itu ada tanggung jawab sekutu pasif terbatas, di mana sekutu pasif hanya bisa memiliki tanggung jawab atas modal yang mereka setorkan. Kelebihan badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, perlindungan aset pribadi. Jadi ini merupakan keunggulan terbesar karena aset pemilik dan perusahaan itu terpisah, sehingga jika perusahaan mengalami kerugian atau hutang maka aset terjamin dan tidak ikut disita. Yang kedua, akses modal yang lebih luas. Jadi perusahaan ini memiliki kredibilitas dan struktur hukum yang lebih jelas sehingga bisa mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal. Yang ketiga, kredibilitas dan profesionalisme. Jadi perusahaan lebih dipandang lebih baik oleh mata klien, mitra bisnis, pemerintah, dan pemasok sehingga bisa lebih mudah untuk mengikuti tender atau proyek besar. Kekurangan badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, proses pendirian itu lebih rumit dan lebih lama karena prosedur yang dilakukan itu lebih kompleks sehingga melibatkan dokumen, akta notaris, dan perlunya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang kedua, biayanya itu lebih besar atau lebih tinggi karena proses pendiriannya lebih kompleks dan operasionalnya juga lebih memerlukan biaya tinggi sehingga ukurannya itu terdapat dalam biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah regulasi dan kepatuhan yang ketat. Jadi perusahaan harus memenuhi kepatuhan dan pelaporan yang lebih ketat seperti pelaporan pajak dan pelaporan keuangan. Kelebihan badan usaha non-hukum. Yang pertama adalah prosesnya itu lebih mudah atau tidak lama karena prosedur yang dilakukan itu tidak terlalu kompleks dan sederhana. Jadi tidak memerlukan akta notaris dan pengesahan yang wajib dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah biaya yang relatif lebih rendah karena prosedur yang dilakukan juga lebih sederhana sehingga biaya operasional dan biaya untuk prosedurnya juga lebih rendah. Kekurangan badan usaha non-hukum. Yang pertama, tanggung jawab pribadi yang tidak berbatas. Hal ini merupakan kekurangan signifikan karena jika perusahaan mengalami kerugian atau hutang, maka aset pribadi atau sekutu harus disita untuk memenuhi kewajiban tersebut. Lalu yang kedua adalah akses modal yang lebih sempit. Jadi akses modal ini untuk didapatkan lebih susah karena kredibilitas dan struktur hukum yang ada itu tidak jelas. Yang ketiga, keterbatasan skala usaha. Jadi umumnya bisa dipenuhi oleh skala yang lebih kecil atau menengah karena terdapatnya keterbatasan usaha dan tanggung jawab yang tidak terbatas. Peran badan usaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi badan usaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, untuk mengurangi pengangguran, serta bisa meningkatkan keterampilan karena badan usaha biasanya melakukan pelatihan pada karyawannya.
Yang kedua, peningkatan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Jadi badan usaha ini bisa meningkatkan produk domestik bruto dan bisa juga untuk diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi ini itu bisa menyebabkan beberapa macam perusahaan. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Jadi badan usaha ini bisa menghasilkan pajak, deviasi negara, dan dividen negara. Dividen negara ini khususnya untuk BUMN, badan usaha milik negara, yang wajib menyetorkan dividen untuk negara. Yang keempat, pendorongan inovasi dan pengembangan teknologi. Jadi badan usaha ini bisa untuk mengembangkan inovasi di Indonesia dan mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Jadi badan usaha ini bisa untuk mengembangkan wilayah dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat sehingga menunjang SDM yang lebih baik. Jika kalian ingin memilih badan usaha, terdapat banyak pertimbangan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk memilih badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha non-hukum. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap modal. Jika kalian ingin bertanggung jawab terhadap modal yang disetorkan saja, badan usaha yang berbadan hukum bisa menjadi pilihan yang tepat. Seperti pada PT yang memiliki pemisahan harta kekayaan yang jelas antara perusahaan dengan harta kekayaan milik pribadi. Sedangkan jika kalian siap untuk mempertaruhkan harta pribadi kalian, badan usaha yang non-hukum bisa lebih cocok. Nah, misalnya seperti pada CV, dengan kalian menjadi sekutu aktif, harta pribadi kalian bisa menjadi jaminan jika bisnis kalian mengalami kerugian. Pertimbangan yang kedua adalah jika kalian ingin mengembangkan bisnis kalian itu menjadi skala yang lebih besar dan terbuka terhadap investor dari pihak luar. Badan usaha yang berbadan hukum lebih memiliki kredibilitas untuk atau peluang untuk mendapatkan dana dari investor pihak luar. Yang ketiga adalah kemampuan finansial. Biasanya pada badan usaha berbadan hukum seperti pada PT itu memiliki setoran minimal modal yang harus dilakukan untuk pendirian perusahaan. Misalnya adalah 25%. Jika kalian memiliki modal dasar perusahaan sebesar 100 juta, maka sebesar 25 juta dari modal harus disetorkan untuk pendirian PT tersebut. Sedangkan untuk CV tidak memiliki batas minimal modal yang disetorkan untuk pendirian usaha. Transformasi dari badan usaha. Nah, yang paling umum terjadi adalah transformasi dari badan usaha yang non hukum menjadi badan usaha berbadan hukum. Kenapa hal ini umum untuk terjadi? Karena yang pertama terdapat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan milik perusahaan. Yang kedua adalah kredibilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah peluang untuk mendapatkan setoran modal atau pinjaman dari bank atau investor untuk keberlanjutan usaha. Prosedur yang biasa dilakukan dalam perubahan dari badan usaha non-hukum dan badan usaha berbadan hukum antara lain yang pertama itu adalah penyelesaian perikatan lama yang untuk memastikan hak-hak dari sekutu-sekutu ini sudah terpenuhi. Yang kedua adalah rapat sekutu dari CV, yaitu untuk melakukan persetujuan atas perubahan bentuk badan usaha. Yang ketiga adalah membuat akta pendirian ke notaris. Yang keempat adalah pengesahan badan usaha berbadan hukum ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima adalah pendaftaran dan pengumuman ke Berita Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pembaruan NPWP dan penyesuaian perizinan seperti pengurusan surat izin dan dokumen legal lain. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga materi ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Terima kasih.